Masih ingat aneh? Hehehe. Hal mengejutkan, pelatih Bahrain mengatakan kalian punya 300 juta penduduk, tapi pemain dari Belanda. Rasanya ini main sama timnas Belanda, bukan Indonesia. Kalian punya 300 juta penduduk tapi bawa pemain dari Belanda. Saya sudah menonton beberapa pertandingan Indonesia. Mereka selalu punya pemain-pemain baru tapi bukan dari Indonesia. Datang dari Belanda, Inggris, kalian punya 300 juta penduduk tapi datangkan pemain dari Belanda. Gak masalah, itu bagus. Kami menghormati mereka dan percayalah kami sangat peduli dengan laga ini. Saat lawan Australia itu bukan gambaran sebenarnya Indonesia. Oke, gak apa-apa. Kami datang dengan rasa hormat dan kami datang untuk menang. It's not really a picture of your team. We know that we are coming with full respect, but we are coming with full confidence to win the game. Nanti yang kami lawan bukanlah Indonesia, melainkan timnas Belanda. Itulah ejekan dan sindiran sombong dari pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dragan Talajic merasa lucu dengan skuad timnas Indonesia yang wajah-wajah pemainnya bukan wajah lokal, malah wajah Belanda. Namun meski diperkuat dengan banyaknya pemain keturunan, Dragan Talajic dengan santainya menganggap jika timnas Indonesia bukanlah rintangan berarti baginya dan juga bagi timnas Bahrain. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Bahrain provokasi Jepang demi singkirkan timnas Indonesia. Tak ada habis-habisnya timnas Bahrain menghalalkan segala cara untuk membuat timnas Indonesia terganggu. Belum puas dengan debat perpindahan tempat laga, kini muncul lagi Bahrain seakan memprovokasi Jepang. Bahrain yang saat ini berada di peringkat 5 dan Indonesia di peringkat 4 klasemen sementara grup C sama-sama punya peluang. Paling tidak keduanya berebut mengamankan tempat di peringkat 3 atau 4 hingga akhir laga untuk menjalani laga playoff. Demi lolos, tak heran jika pelatih Bahrain Dragan Talajic mengajak Jepang untuk menyapu bersih 3 laga sisa di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu di antara targetnya ialah menyingkirkan timnas Indonesia. Apa yang disampaikan pelatih Bahrain bukannya tanpa maksud. Dengan kemenangan Jepang atas ketiga lawannya tersebut, peluang Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bahkan melalui jalur runner-up terbaik terbuka lebar. Bagi timnas Indonesia, armada tempur Patrick Kluivert tidak bisa kompromi ketika melawan Bahrain di SUGBK awal pekan depan. Jika kalah, maka peluang lolosnya melalui jalur round 4 semakin tipis. Hal yang sama juga berlaku bagi Bahrain, sebab proyeksi 6 poin timnas Indonesia dihasilkan saat melawan Bahrain dan Cina. Sementara ketika menantang Jepang di Saitama Stadium, hasil imbang adalah target realistis. Andai di laga melawan Bahrain dan Jepang berujung kekalahan, dipastikan timnas Indonesia gagal lolos ke round 4. Oleh karena itu, kemenangan di kandang saat menjamu tim asuhan Talajic menjadi hasil yang tak bisa ditawar lagi. Dulu takut dan mendesak AFC untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke lokasi netral. Namun kini Bahrain malah memuji Indonesia setinggi langit. Sebut Indonesia adalah negara yang hebat dengan orang-orangnya yang baik hati. Ya, Bahrain akhirnya tiba di Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret nanti. Namun uniknya, tim yang awalnya ketar-ketir menghadapi teror siber netizen Indonesia ini kini justru berbalik arah menjadi 180 derajat Celcius persegi. Bagaimana tidak, Bahrain yang awalnya melotot ingin memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral, kini justru terkesan dengan sambutan hangat dan fasilitas terbaik yang mereka terima di Indonesia. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, para pemain Bahrain langsung disambut dengan keramahan khas Indonesia. Bahkan mereka diantar dengan bus mewah yang dikawal ketat oleh polisi menuju hotel dengan fasilitas terbaik. Sesuatu yang pada akhirnya membuat mereka tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Bahkan di media sosial resmi mereka, Bahrain tak ragu menyebut Indonesia sebagai negara hebat dengan orang-orangnya yang baik hati. Sebuah perubahan sikap yang drastis, bukan? Dari rasa takut menjadi kekaguman, dari ancaman menjadi pujian. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini strategi mereka untuk meredam amarah netizen Indonesia? Atau apakah mereka benar-benar terpesona dengan keramahan bangsa kita? Padahal sebelumnya Bahrain sempat meminta dan mendesak AFC untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke tempat netral karena mereka sangat takut dengan tekanan supporter Indonesia, terutama setelah dihujani serangan siber akibat hasil kontroversial melawan Indonesia tahun lalu. Sesuatu yang pada akhirnya
menimbulkan pertanyaan konyol. Apakah ini tandanya mereka mulai sadar kalau sepak bola adalah tentang sportivitas bukan ketakutan? Ataukah ini hanya secuil strategi agar mereka bisa bermain lebih nyaman di GBK nanti? Satu hal yang pasti, pertandingan 25 Maret nanti akan menjadi saksi bisu dari drama sepak bola yang penuh intrik ini. Nah, gimana menurut kalian melihat situasi yang semakin membagongkan ini, guys? Timnas Indonesia bisa melupakan Piala Dunia jika besok kalah dari Bahrain. Maaf guys, abang tidak ingin mengatakan sesuatu yang negatif, tapi inilah kenyataannya. Nampaknya kita semua masih kaget dengan performa permainan dan juga hasil timnas melawan Australia hari itu. Garuda seolah telah kehilangan jati diri yang dicintai fans dan juga dibangun dengan susah payah oleh Shin Tae-yong. Tak hanya itu, timnas perlu meraih kemenangan untuk membalas kecurangan wasit saat terakhir kali bermain imbang dengan Bahrain. Tekanan kali ini sangat tinggi dan tidak ada ruang untuk melakukan blunder. Menurut gua, ikuti saja permainan Shin Tae-yong. Gunakan bentuk pertahanan yang kompak dan lebih dalam. Jangan menggunakan defensive line yang tinggi kerana pemainnya belum familiar dan sangat berbahaya jika Bahrain melakukan serangan balik. Pelatih Bahrain pasti mempelajari permainan melawan Australia hari itu dan memahami kelemahan timnas. Berikutnya, pemain lini tengah harus lebih fokus dalam menahan dan menggerakkan bola dengan lebih baik. Keunggulan melawan Bahrain kali ini adalah timnas memiliki striker bagus Oli Romani dan juga Iliano Reinders. Kedua orang ni harus bermain sejak minit pertama dan peluang mencetak gol pasti besar. Prediksi abang meski sulit, namun timnas Indonesia bisa menang Bahrain 2-1. Apakah anda setuju dengan gua? Komentar di sini. Pelatih Bahrain ngomong kayak gini nih, lawan timnas Indonesia itu kayak lawan timnas Belanda. Ya, kita juga ngelawan Bahrain di lapangan kayak lawan 12 orang. Kocak. Statement lengkapnya kayak gini nih, dia bilang, setiap lawan timnas Indonesia selalu ada aja 2-3 pemain baru. Sekarang ada kiper dari Serie A dan 2 dari Belanda. Jadi kami merasa seperti melawan timnas Belanda, tapi kita nggak takut, katanya gitu. Lo pikir kita juga takut? Hati-hati loh. Ya walaupun kita lihat aja besok. Gini guys, kita jangan terpancing. Ya, kita tetap harus dukung timnas Indonesia dengan cara yang elegan, yang cerdas, jangan bikin kegaduhan. Tetap bikin suasana kondusif, tapi tetap bikin mereka jantungan dan dengkulnya gemeter. Oke? Pasukan siap-siap, tanggal 25 kita ramikkan GBK. Komentarnya sikat. Pelatih Bahrain ngebacot. Tidak semua tim bisa mencetak gol di menit akhir. Salah. Tidak semua tim bisa dibantu wasit si botak sampai menit akhir. El Minyak udah dibantu si botak, masih juga Jumawa. Lu gak sadar diri kah? Pemain lu kemarin tuh, ya Allah, dramanya. Sumpah ngalah-ngalahin sinetron Indosiar. Cocok. Tenggol dikit aja jatuh, ditiup angin dikit aja. Satu-satunya yang bisa lu banggain dari tim lu kemarin, gol, knuckle ball, tendangan bebas siapa tuh gua nggak tahu, bodoh amat, gua juga nggak mau tahu. Dah, cuma itu aja. Lain daripada itu nggak ada yang bisa lu banggain dari timnas lu kemarin. Lu harusnya malu dibantu si botak gitu sampai menit akhir, sampai ditambah-tambahin. Cocok 90 tambah 6 sama dengan 100. Udah, lu tungguin aja tim lu tuh main di Indonesia. Besok main di Indonesia 2025, lu rasain tuh Laskar Garuda, lu rasain besok. Hah? El Minyak. Pelatih Bahrain Dragan Talajik mengatakan timnas Bahrain optimis bisa curi poin di Jakarta. Kami bisa bermain lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkan di 3 pertandingan lain. Sebuah pernyataan yang sangat optimis. Bahwasanya Dragan Talajik yakin akan bisa mengalahkan timnas Indonesia. Tapi pernyataan sangat berbeda dilontarkan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang mengatakan laga melawan Bahrain adalah laga yang sulit. Seolah Patrick Kluivert nggak yakin bahwasanya timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain di GBK. Kalau pelatihnya udah nggak yakin gimana timnya bisa menang, atau mungkin karena Patrick Kluivert masih trauma dengan Bahrain, dimana di saat Patrick Kluivert masih melatih Surasau pernah dibantai 4-0 oleh Bahrain. Dan semoga rasa pesimis dari Patrick Kluivert itu tidak tersalur kepada para pemain timnas Indonesia. Yang pastinya kita berharap sebagai fans timnas Indonesia, para pemain bisa memberikan yang terbaik dan bisa mengalahkan Bahrain di GBK besok. Karena biar bagaimanapun Bahrain tidak bisa kita anggap enteng guys. Dan yang pasti Bahrain juga udah menyiapkan 1001 drama di lapangan besok ketika menghadapi timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Jangan heran kalau pelatih Bahrain mengaku pemainnya kena mental saat akan away di Indonesia besok. Wah, kena mental nih ceritanya. Iya, secara mental kami tidak kuat pada awalnya, tapi sekarang kami percaya diri secara mental. Dan sekarang ceritanya akan berbeda dalam 4 pertandingan terakhir. Ucap pelatih Bahrain ini guys.
Dan bahkan beliau ini yakin akan memenangkan 4 pertandingan terakhir, termasuk pertandingan saat ketemu Jepang. Dan dia mengatakan Bahrain tidak takut dengan lawan manapun, termasuk timnas Indonesia. Ya, jadi efek percaya diri yang lebih ini timbul setelah Bahrain kemarin menjuarai Piala Teluk. Ya, itu semacam kayak Piala AFF-nya Timur Tengah, guys. Karena di saat itu Bahrain mampu mengalahkan Arab Saudi, bahkan Irak. Ya, cuman kan itu bukan kelas untuk Piala Dunia. Ya, makanya mungkin Irak atau Arab Saudi nggak terlalu serius amat karena takut pemainnya cedera. Tapi nggak apa-apa, kita tampung aja dulu kepercayaan diri dari Bahrain yang mengatakan bakal mengalahkan semua tim dari 4 pertandingan terakhir termasuk timnas Indonesia. Besok kalau udah saatnya tiba, kita tunjukkan betapa angkernya GBK untuk Bahrain. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Indonesia berpeluang bertemu dengan Irak, Jordan, Qatar, Uni Emirat Arab jika masuk ke ronde 4, dan hanya 1 tim yang lolos di Piala Dunia per grup loh, itu diambil 1. Jadi nek menurutku daripada ngono, habiskan sisa waktu yang ada, sikat Bahrain, sikat Cina, sikat Jepang lah, bisa lah ya. Oke, masalah lawan Australia, kekecewaan itu mau gimana lagi, sudah terjadi. Kecewa ya pasti akan terus ada, tapi ya sudah kalah. Seperti yang orang-orang bilang, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia apapun yang terjadi. Tetap tak dukung. Tapi untuk kali ini melawan Bahrain, harga mati bos. Ora sekiranya orang mampu, pas ngelawan Bahrain pelatih langsung kon mulih wae, diulih ke kono. Ya, serang Kongo, angkat koper. Itulah pernyataan pelatih Bahrain, optimis bantai Indonesia, dan dia menyindir Indonesia punya 300 penduduk, tapi pemainnya dari Belanda, dari Inggris. Permainan ini pun terasa melawan timnas Belanda. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.